Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan kita boleh bertemu pada saat ini dalam keadaan sehat. Puji syukur Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan melindungi kita. Nas bacaan kita hari ini saya ambil dari tema dari jadwal bacaan setahun saya yang kebetulan saat ini tiba di Matius 21 ayat 18 sampai 22 dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal ini akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, menurut buku Sejarah Kerajaan Allah yang saya baca, di situ diceritakan pada hari Minggu sore Yesus kembali bersama dengan murid-muridnya ke Betania. Pada masa-masa akhir hidupnya, Tuhan Yesus lebih suka tinggal di Betania, tempat yang sunyi, dibandingkan Yerusalem ya. Sebenarnya kalau dilihat dari peta di Alkitab itu, Betania, Yerusalem, Yeriko, Emmaus itu berdekatan dan mungkin memungkinkan untuk melakukan perjalanan dalam satu hari ya. Nah, Senin pagi-pagi benar Yesus pergi lagi ke Yerusalem. Jadi Yesus melakukan perjalanan lagi dari Betania ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Dekat jalan mereka melihat pohon ara. Nah, menurut cerita dari buku itu, pohon ara ini dapat berbuah beberapa kali dalam setahun. Juga pada musim gugur, pada bulan Oktober dan November. Bahkan pada musim dingin pun masih ada buahnya sampai pada musim semi berikutnya. Nah, pada musim dingin semua daunnya rontok. Kalau musim semi keluarlah buah-buahnya. Buahnya dulu keluar, nah baru daunnya. Jadi kalau banyak daunnya dipastikan pasti ada buahnya. Biasanya kalau sudah banyak daun tentulah banyak pula lah buahnya. Memang pada saat Tuhan Yesus lewat melihat dan melihat pohon ara itu memang sedang tidak musim berbuah. Hanya saja dilihat pada saat itu daunnya sangat banyak dan sangat lebat. Pada Markus 11 ayat 12 sampai 14 diceritakan, pada saat Tuhan Yesus dan muridnya lewat dalam perjalanan Yesus merasa lapar lalu menghampiri pohon itu, berharap menemukan buah ara. Tetapi sesudah dekat dilihatnya lah pohon itu tidak ada buahnya sebiji pun. Lalu Yesus berkata, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Kutuk Yesus atas pohon itu segera terwujud karena dilihat keesokan harinya pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Pohon ara yang lebat itu seumpama dengan orang yang selalu melakukan kegiatan kerohanian yang sangat rajin beribadah dan melakukan hukum Taurat, tetapi tidak ada pertobatan dan tidak ada perubahan hidup dan juga buah dari kehidupan yang sangat rohani. Saya sangat merasa tertegur dengan kejadian pohon ara itu. Jangan sampai semua kegiatan kerohanian yang saya lakukan, tetapi tidak ada mengalami Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak berbuah. Jangan sampai Tuhan mengutuk dengan perkataan, "Selama-lamanya kamu tidak akan berbuah lagi." Pada Markus 11 ayat 20 diceritakan,
Saat Petrus membicarakan keadaan pohon itu, Yesus menerangkan betapa besar kuasa iman. Apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Artinya, kita harus percaya bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita, bahkan ketika berdoa haruslah kita percaya benar-benar seolah-olah permintaan kita itu sudah dikabulkan dengan berdoa dengan hati yang bersih dan perilaku yang tulus. Semoga kegiatan kerohanian yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah khotbah ini. Semoga praktik khotbah ini menjadi berkat buat umat Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Salam.